Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul renungan pagi ini yaitu milikilah roh iman yang sama. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-18. Di sana diungkapkan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara, apabila kita mendasarkan hidup kita pada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu sama seperti kita mendasarkan hidup kita di atas cuaca. Cuaca akan berubah dari hari ke hari. Kita tidak dapat memperhatikan yang kelihatan saja, karena yang kelihatan itu adalah sementara, dan yang tak kelihatan adalah kekal. Mungkin saat ini ada laporan dari dokter, diagnosa dari dokter. Ada juga bursa saham yang terus meningkat, terus berubah. Tetapi firman Allah tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, apakah kita akan lebih mempercayai hal-hal yang kita dapat lihat daripada yang tidak kelihatan? Apakah kita akan mempercayai sesuatu yang sifatnya sementara atau yang kekal? Ketika seseorang mungkin bertanya kepada kita, bagaimana perasaan kita saat ini? Dan faktanya kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam kelemahan. Maka kita bisa menjawab dengan kebenaran ini Bapak Ibu saudara, bahwa Yesus telah memikul kelemahanku dan Ia telah mengangkat sakit penyakitku. Dan oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Baik mereka yang menyadari atau tidak, kebanyakan orang telah mengatakan hal-hal yang tidak benar. Dan itu mungkin kenyataannya seperti apa yang kelihatan. Namun kebenaran itu adalah kekal Bapak Ibu saudara dan tidak berubah. Ia selalu sama. Hal yang penting adalah ketika kita percaya dan ketika kita mengucapkan apa yang dikatakan oleh Allah, itu adalah roh iman dalam hidup kita. Roh iman adalah mempercayai dan memperkatakan apa yang Allah katakan. Itu dimulai dari Allah, kemudian Nuh, Abraham, Daud dalam menghadapi Goliat, bahkan Daniel. Bapak Ibu bisa lihat di Ibrani pasalnya yang ke-11, di sana memberikan kepada kita sebuah daftar bagaimana pribadi-pribadi yang orang-orang percaya yang mengucapkan firman Allah dalam menghadapi pencobaan dan dalam menghadapi kesulitan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 di sana dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, karena aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Alkitab berkata bahwa kita mempunyai roh iman yang sama sekarang. Mungkin kita tidak dipanggil untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Mungkin kita tidak dipanggil seperti apa yang dilakukan oleh Nuh dalam mendirikan bahtera. Tetapi Allah telah memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang sangat penting, yaitu saudara dan saya melatih roh iman kita. Ada satu contoh di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38 adalah contoh dari roh iman dalam hidup Maria, Bapak Ibu saudara. Saya tidak akan bacakan, tetapi ketika malaikat itu datang kepada Maria dengan firman Allah, dan Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami, di ayatnya yang ke-34. Secara logika Maria tidak mengerti, Maria tidak tahu. Tetapi di ayat yang ke-35, malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi ketika kita mulai mengucapkan firman Allah? Ketika saudara dan saya mulai mengucapkan firman Allah, maka Roh Kudus turun atas kita dan melaksanakan firman tersebut. Roh Kudus membuat firman itu menjadi kenyataan. Dia menyebabkan firman tersebut menjadi nyata dan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudara kita mengambil benih firman Allah itu dan melihatnya menjadi satu tuaian? Firman Allah
disebut sebagai benih perkataan Allah yang tidak dapat diubah. Kita lihat Maria, dia memulai dari sebuah iman yang kecil di dalam dirinya. Dan itu kemudian menjadi anak Allah. Bagaimana benih firman itu menjadi nyata? Jika kita mendapat pewahyuan dari hal ini, maka kita akan melihat bahwa apa yang terjadi dalam diri Maria terjadi juga dalam diri setiap kita. Kapan? Setiap kali saudara dan saya mempercayai firman Allah dan memperkatakannya dalam hidup kita, maka kita sedang melahirkan sebagian dari kehidupan Kristus dalam dunia ini. Memang Bapak Ibu Saudara, Maria adalah satu-satunya orang yang melahirkan Yesus secara alamiah, agar ia dapat datang ke dalam dunia dan menjadi penebus bagi banyak orang, menebus dunia ini. Ya, setiap kali kita percaya pada sukacita dari Allah dan kita mulai mengucapkan itu dalam hidup kita dengan penuh iman, maka sukacita dari Allah itu akan mulai bertumbuh dalam diri setiap kita. Dalam diri kita akan bertumbuh, kemudian muncul dari diri kita. Dan orang-orang akan melihat bahwa sukacita Kristus ada dalam hidup kita. Sukacita Yesus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, prinsip ini juga sama berlaku untuk kedamaian. Selagi kita mengucapkan dengan iman janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan damai Allah itu dikandung oleh kita dan ia akan mulai bertumbuh. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika kita mempercayai dan mengucapkan firman Allah Bapak Ibu Saudara, maka ia tertanam dalam kandungan iman kita. Seperti pertumbuhan seorang janin di dalam kandungan alamiah, dalam kandungan roh kita. Kita sedang memelihara kedamaian, kita sedang memelihara sukacita, kemenangan, dan kesembuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan, berpeganglah terus. Berpegang teguhlah pada janji-janji yang kita percayai dalam hidup kita. Dan nyatakan itu dengan iman lewat perkataan kita. Ya, janji-janji tersebut sedang bertumbuh dalam diri kita. Terkadang orang dapat menggugurkan janji-janji Tuhan itu dengan apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu dengan ketidakpercayaan kita kepada firman Allah. Saat Maria berkata kepada malaikat, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di ayat yang ke-38, maka keajaiban itu mulai diaktifkan dalam kehidupan Maria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin banyak orang boleh berbicara mengenai hari-hari yang buruk. Boleh berbicara mengenai situasi-situasi yang sedang kita hadapi saat ini, yang buruk. Tapi janganlah kita membicarakan hari yang buruk itu Bapak Ibu Saudara. Mulailah berkata bahwa hari ini adalah hari kemenangan buatku. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Kita bisa berkata, Tuhan Engkaulah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Kita bisa berkata terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan aku hikmat dan aku memiliki pikiran Kristus. Aku diberkati dan aku memberkati. Ini adalah hari yang terbaik dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, jadikanlah perkataan firman itu menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya sekedar waktu kita kepepet, waktu kita terjepit kita mengucapkan firman. Tetapi jadikan firman itu, roh iman itu dilatih dalam kehidupan kita. Ketika kita dapat berbicara mungkin seputar kemalangan kita, seputar bencana, tragedi, kekurangan, kemiskinan, penyakit yang kita alami. Mungkin kita berkata tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang menjadi orang yang berarti. Maka kita akan temukan pewahyuan kebenaran dalam firman Allah. Dan mulailah berkata, saya berada dalam keluarga yang baru. Bapa saya mengasihi saya dan memperhatikan saya. Yesus Kristus telah menebus saya dengan darahnya.
dan saya telah dijadikan anggota kerajaan terang. Kita bisa berkata saya adalah ciptaan baru, yang lama semuanya itu sudah berlalu. Saya adalah anak Allah dan ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Apa yang sedang kita katakan Bapak Ibu Saudara, itu akan menghampiri setiap kita. Benih-benih dari perkataan kita akan bertumbuh. Dan Yesus berkata, apa yang kamu ikat dalam dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ingat bahwa dia sedang berbicara tentang perkataan kita. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Ketika kita memanggil Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang tidak ada menjadi ada, maka Allah membuat situasi yang tersebut datang dan digenapi dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-28 dan 29, di sana dikatakan para murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah yang harus kami perbuat? Sebab kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, tugas kita hanya percaya kepada Dia, mempercayai janji-janji Allah. Dan ingat, Allah akan melaksanakan janji-janji tersebut dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini perkatakan iman kita. Perkatakan firman dalam hidup kita, maka firman itu akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh melatih roh iman kami. Karena kami tahu Tuhan, kami memiliki roh iman yang sama. Seperti Nuh, seperti Daniel, seperti Yesus sendiri bahkan Tuhan. Engkau selalu memperkatakan kebenaran dalam kehidupanmu. Oleh karena itu kami juga mau belajar Tuhan. Kami mau memperkatakan kebenaran, kami mau memperkatakan firman itu. Kami percayai dan kami perkatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya janji-janjimu itu akan digenapi dalam hidup kami. Apa yang kami katakan itu akan datang menghampiri setiap kami. Terima kasih Tuhan, terus meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami mau menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat kegiatan ibadah di gereja lokal kami di GPDIC OTW Temanggung. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah-ibadah yang akan dilakukan mulai dari bulan Desember ini sampai bulan Januari Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Untuk ibadah Natal, ibadah tutup tahun dan tahun baru, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar tidak ada kendala yang ada Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami, sehingga semua yang hadir, bahkan yang mengikuti lewat streaming, mereka boleh menikmati lawatan Tuhan, menikmati berkat dari sukacita ibadah ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat kota Temanggung. Engkau bekerja buat kota kami Tuhan. Biarlah keberkatan-Mu ada di kota kami. Kalau kota kami sedang menghadapi banyak hal Tuhan, kami berdoa ke Tuhan buat kota kami. Diberkatilah kota Temanggung, diberkatilah para pemimpin kota kami Tuhan. Engkau memberkati mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Engkau bekerja dan Engkau melawat kota kami, kota Temanggung. Sehingga damai sejahtera Allah itu ada di kota kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu. Biar mereka memiliki perkataan firman itu dalam hidup mereka Tuhan. Mereka percaya kepada janji-janji-Mu dan mereka memperkatakan janji itu dalam kehidupan mereka, dihidupi Tuhan, dilakukan dalam kehidupan mereka, dan mereka menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Engkau, mulai dari anak-anak sampai mereka yang lanjut usia Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan. Biarlah kesaksian itu menjadi nyata lewat perkataan-perkataan firman, perkataan iman mereka. Itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Engkau tolong biar
sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan. Mungkin ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kiranya sukacita Tuhan juga nyata dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu. Segala kelemahan, segala sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa sembahyang kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap seru doa kami. Pagi ini kami mau melangkah dengan penuh iman. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Dan kami mau bersukacita di dalamnya. Kami percaya Engkau memberkati hari kami menjadi hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.